Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back again with me. So my name is Anggraini Carol Ahmadi, and I'm from class 8H. So on this occasion, I will discuss about the executor system, starting from its understanding, its organ, and disorder of the executor system. Oke teman-teman, kita akan bahas bab 9 yaitu sistem ekskresi. Nah, materi-materi yang akan kita bahas pada bab 9 ada pengertian dari sistem ekskresi, organ-organ sistem ekskresi, gangguan pada sistem ekskresi, serta adanya informasi tambahan yang akan aku berikan ya. Apa sih sistem ekskresi itu? Jadi sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Selain ada sistem ekskresi, tubuh juga ada sistem sekresi dan defekasi. Sekresi itu pengeluaran zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, misalnya hormon. Sedangkan defekasi yaitu pengeluaran zat-zat sisa pencernaan makanan atau feses. Ada 4 organ yang termasuk sistem ekskresi. Yang pertama ada ginjal. Ginjal menghasilkan urin. Kedua ada kulit. Kulit menghasilkan keringat. Ketiga ada paru-paru. Paru-paru menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Keempat ada hati. Hati menghasilkan bilirubin. Organ sistem ekskresi ginjal. Manusia memiliki 2 ginjal. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang atau dorsal. Fungsi ginjal untuk menyaring darah, menjaga tekanan osmosis darah, menjaga pH darah, serta untuk menghasilkan urin. Bagian luar ginjal disebut juga korteks. Di korteks terdapat jutaan unit penyaring atau disebut pula dengan nefron. Nah, ini merupakan bentukan dari nefron ginjal. Nefron ginjal tersusun dari kapsula Bowman, glomerulus, lalu ada tubulus contortus proximal yang melengkung di lengkung Henle, ada pula tubulus contortus distal. Urin-urin yang terbentuk akan dikumpulkan di tubulus pengumpul atau tubulus kolektivus yang akan disalurkan ke ureter. Selanjutnya, kita akan membahas proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap filtrasi, atau proses penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah, sehingga protein dan sel-sel darah tidak boleh keluar bersama urin. Hal ini terjadi di glomerulus. Yang dihasilkan adalah urin primer. Yang kedua adalah tahap reabsorpsi. Tahap reabsorpsi yaitu penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Contohnya glukosa, asam amino, ion dan kalium, serta yang lainnya. Hal ini terjadi di tubulus contortus proximal atau TKP. Yang dihasilkan adalah urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin itu memberikan warna kuning pada urin. Selanjutnya ada tahap augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi. Contohnya adalah urea, amonia, kreatin, garam-garam yang berlebih, vitamin yang berlebih, serta racun. Terjadinya hal ini terjadi di tubulus contortus distal. Yang dihasilkan adalah urin sesungguhnya atau urin jadi. Selanjutnya adalah organ sistem ekskresi kulit. Kulit adalah lapisan terluar tubuh. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis atau subkutan. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis terdiri dari 2 lapisan. Yang pertama lapisan tanduk atau stratum corneum. Lapisan tanduk atau stratum corneum yaitu lapisan terluar epidermis yang tersusun atas sel-sel kulit mati yang selalu mengelupas. Kedua adalah lapisan Malpighi. Lapisan Malpighi terletak di bagian bawah lapisan tanduk, tersusun atas sel-sel yang selalu membelah dan sel-sel berpigmen. Kedua ada lapisan dermis. Lapisan dermis tersusun dari kelenjar keringat. Kelenjar keringat berfungsi untuk menghasilkan keringat. Ia bermuara di pori-pori kulit. Kedua, kelenjar minyak. Kelenjar minyak menghasilkan minyak agar rambut tetap lembab. Ketiga, pembuluh darah. Pembuluh darah mengalirkan darah ke semua sel-sel. Keempat adalah ujung-ujung saraf, yaitu saraf menerima rangsang panas, dingin, nyeri, sentuhan, dan tekanan. Selanjutnya adalah lapisan hipodermis atau lapisan paling bawah disebut pula subkutan. Di hipodermis terdapat jaringan lemak atau adiposa yang berfungsi untuk menjaga tubuh tetap hangat, serta sebagai cadangan makanan. Fungsi kulit dalam sistem ekskresi untuk mengeluarkan keringat. Keringat berisi garam, urea, dan air. Pengeluaran keringat juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh loh. Ketika suhu tubuh meningkat, pembuluh darah akan melebar dan panas dihantarkan ke kelenjar keringat sehingga keringat pun keluar.
Selanjutnya, organ sistem ekskresi paru-paru. Paru-paru terletak pada rongga dada bagian atas. Paru-paru berfungsi untuk menghirup oksigen yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Selain itu, reaksi pembentukan energi tersebut melepas zat sisa yaitu karbon dioksida dan uap air. Reaksi respirasinya adalah glukosa plus oksigen, maka akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air serta energi. Energi ini akan kita gunakan untuk beraktivitas, sedangkan uap air serta karbon dioksida akan dikeluarkan. Yang terakhir adalah organ sistem ekskresi hati. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh manusia yang memiliki fungsi sebagai penawar racun, merombak sel darah merah, merombak protein, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, serta merubah provitamin A menjadi vitamin A. Yang merupakan fungsi ekskresi dari hati yaitu merombak sel darah merah tua dan merombak protein yang berlebih. Sel darah merah yang dirombak akan menghasilkan hemoglobin, dan hemoglobin pun akan dipecah lagi menjadi bilirubin. Bilirubin pun akan dipecah sehingga menghasilkan urobilin serta sterkobilin. Nah teman-teman, urobilin dan sterkobilin merupakan pigmen berwarna. Dua-duanya sama merupakan pigmen berwarna. Hanya saja urobilin itu pewarna urin sedangkan sterkobilin pewarna feses. Protein berlebih akan diuraikan oleh hati membentuk urea. Nah, urea tersebut kemudian akan disalurkan ke ginjal dan kulit untuk dibuang bersama urin dan keringat. Selanjutnya kita akan membahas gangguan-gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama ada skebis atau kudis, panu, serta kurap. Hal ini disebabkan karena adanya infeksi jamur pada kulit yang menyebabkan gatal-gatal. Kedua, pneumonia, yaitu infeksi bakteri pneumonia di paru-paru. Ketiga, hepatitis, yaitu infeksi virus hepatitis di hati. Keempat, TBC atau tuberkulosis. Hal ini disebabkan karena adanya infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru-paru. Kelima, ada sirosis atau pembengkakan hati. Dan yang keenam adalah uretritis. Uretritis adalah uretra yang mengalami peradangan yang ditandai dengan pembengkakan serta iritasi. Uretritis disebabkan oleh infeksi bakteri yang dapat masuk ke utrea. Nah, selanjutnya ada gangguan pada sistem ekskresi ginjal. Yang pertama ada batu ginjal. Batu ginjal ini disebabkan karena adanya tumpukan kalsium yang mengeras di medula ginjal. Yang kedua ada nefritis, yaitu peradangan pada nefron akibat bakteri Streptococcus. Ketiga ada hematuria, yaitu urin yang mengandung sel-sel darah. Keempat ada albuminuria, yaitu urin yang mengandung protein akibat kerusakan glomerulus. Nah, yang kelima ada poliuria, yaitu kekurangan hormon ADH sehingga urin jadi sangat banyak. Nah, teman-teman, ginjal yang rusak total atau gagal ginjal dapat diatasi dengan hemodialisis atau disebut pula cuci darah, atau kita melakukan transplantasi ginjal. Nah, ada beberapa cara untuk menjaga organ ekskresi, yaitu tidak menahan buang air kecil, banyak minum air putih, minimal 2 liter sehari ya teman-teman. Yang ketiga, mengatur pola makan yang seimbang. Keempat, olahraga yang teratur. Kelima, menjaga ventilasi udara untuk kesehatan paru-paru. Lalu, menjaga selalu kebersihan tubuh, pola istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ada beberapa informasi tambahan. Yang pertama, mengapa sih saat musim hujan kita lebih sering buang air kecil? Karena adanya sistem ekskresi. Sebagai umpama, saat musim panas kita akan lebih banyak mengeluarkan keringat sebagai zat sisa metabolisme tubuh. Sama halnya seperti buang air kecil pada saat musim hujan atau dingin untuk menyesuaikan suhu lingkungan dengan suhu tubuh kita untuk menjaga tubuh dari cuaca yang ekstrim. Selanjutnya, bagaimana dampak apabila tubuh kita tidak memiliki sistem ekskresi? Seperti yang kita tahu, tujuan dari sistem ekskresi adalah mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme tubuh. Apabila tidak mempunyai sistem ekskresi, maka sisa-sisa zat yang ada di dalam tubuh akan menumpuk dan menjadi racun bagi tubuh. Itu sangat berbahaya ya teman-teman. Selanjutnya, apa sih yang menyebabkan terjadinya gangguan pada sistem ekskresi? Jadi hal ini itu karena adanya gangguan pada alat-alat ekskresinya. Namun ada beberapa faktor lainnya, yaitu adanya infeksi oleh bakteri, virus, jamur, protozoa, adanya cedera atau degeneratif karena penuaan.
Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mau menonton videonya dari awal hingga akhir. Jangan lupa ya like dan subscribe. Maaf ya kalau misalkan masih ada salah dalam pembicaraannya atau kata-katanya. Maklum ya guys. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.